Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang rukun Islam. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini tentang rukun Islam, mari kita bersama untuk berdoa terlebih dahulu, membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa membawa berkah manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, ada yang sudah tahu tentang rukun Islam itu? Rukun Islam itu merupakan 5 hal yang penting yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Untuk pengertian rukun Islam adalah 5 dasar yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Rukun Islam juga sebagai pondasi agar kita menjadi muslim yang baik. Yang ketiga, setiap muslim harus mengetahui dan menjalankan rukun Islam ini. Baik anak-anakku, bahwa rukun Islam itu merupakan syarat utama sebagai dasar utama seseorang itu menjadi seorang muslim. Makanya perlu bagi kita untuk belajar tentang rukun Islam. Sedangkan rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali
Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bunyi syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat adalah pintu masuk menjadi seorang muslim. Orang non-muslim yang ingin masuk menjadi muslim, pintu gerbangnya adalah harus membaca syahadat. Walaupun kita sebagai keturunan dari orang-orang muslim, tetapi kita juga harus membaca syahadat. Sebagai apa? Sebagai pintu gerbang menjadi seorang muslim. Syahadat harus kita hafal dan juga harus kita yakini dalam hati kita. Ada syahadat tauhid dan juga syahadat Rasul. Untuk rukun Islam yang kedua, yaitu ada sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali dalam sehari. Dan sholat menghubungkan kita dengan Allah. Dalam sehari semalam, sholat terdapat 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan dalam sehari semalam terdapat 17 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, sholat asar, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Apalagi kalau kita sudah balik, maka harus hukumnya wajib, tidak boleh tidak. Jadi kalau kita tidak mengerjakan, berarti kita mendapat dosa. Untuk yang ketiga adalah puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan buruk dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Salah satu tujuan puasa apa? Melatih kesabaran dan kepedulian kepada sesama. Contoh, selama bulan Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh. Untuk rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada yang membutuhkan. Zakat memberikan harta kita dan membersihkan harta kita dan juga untuk membantu orang lain. Zakat itu ada zakat fitrah untuk membersihkan
diri kita. Dan juga ada zakat mal, yaitu yang berkaitan dengan harta atau untuk membersihkan harta kita. Untuk rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bila yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah dan Madinah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Demikian tadi untuk rukun Islam. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan juga ada haji. Terus ada pertanyaan, mengapa rukun Islam penting? Rukun Islam itu penting karena menjadi paduan hidup kita sebagai Muslim. Membuat kita lebih dekat dengan Allah, mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan juga ketaatan. Bagaimana sekarang cara mengamalkan rukun Islam dalam sehari-hari? Sholat, selalu sholat tepat waktu. Puasa, menahan diri dari hal-hal yang buruk, yang bisa membatalkan puasa, yang bisa mengurangi pahala puasa. Zakat, berbagi dengan teman yang membutuhkan. Haji, berdoa dan bekerja agar bisa melaksanakan pergi haji. Untuk kesimpulan pembelajaran kita, bahwa rukun Islam adalah 5 hal penting yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Memahami dan mengamalkan rukun Islam akan membuat kita menjadi Muslim yang baik. Seorang Muslim itu pun juga tidak semua taat beribadah. Semua taat kepada syariat ajaran agama Islam. Sehingga kita harus lebih semangat dalam menjalankan amaliyah atau ibadah yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Dan kita berusaha untuk sebisa mungkin menjalankan rukun Islam yang 5 itu dengan istiqomah. Seperti sholat istiqomah, zakat istiqomah, dan juga puasa istiqomah. Yang itu yang bisa membawa keberkahan bagi kita semua dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi sudah Bapak sampaikan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang
rukun Islam. Rukun Islam menjadi pintu gerbang utama bagi seorang muslim. Ketika kita belum bersahadat, berarti kita belum menjadi seorang muslim. Kalau kita sudah bersahadat, tentunya juga ada kewajiban yang lain seperti sholat. Di akhir ini banyak orang yang menyepelekan tentang sholat. Sholat caur lalu cepat. Sholat tarawih 5 menit selesai. Nah, ini juga termasuk suatu pekerjaan yang kurang baik. Karena apa? Tujuan dari kita sholat adalah komunikasi, wawancara dengan Allah. Semakin kita cinta, semakin kita beriman, semakin kita menserahkan diri kita kepada Allah, berarti kita juga pastinya ingin berlama-lama dalam beribadah. Khususnya adalah ibadah sholat. Yang selanjutnya juga puasa. Puasa ini juga bisa memberikan kita latihan supaya menjadi orang yang sabar. Tidak menjadi orang yang mudah marah. Orang yang mudah gerundel, menyesal, ngersulo. Nah, itu semua dilatih dengan berpuasa. Selain menjaga dari makan dan minum, yang terpenting adalah menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada lagi zakat, salah satu sebagai hablu minan nas. Hubungan kita dengan manusia, dengan berzakat kita bisa apa? Memiliki hubungan erat antara sesama muslim. Yang terakhir juga ada haji. Bagi orang-orang yang mampu dari segi kesehatan fisik dan juga mampu dari segi biaya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Dinas Syaratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.